sindes persendian ya. Jadi sindesmologi ilmu yang mempelajari masalah persendian, tapi khusus untuk persendian anggota gerak gitu ya. Nah, ini pun juga saya batasi, tidak saya berikan keseluruhannya karena kita di sini tidak menjadikan kalian sebagai seorang anatom ya, tapi memberi basic kepada kalian bahwa kalian semua tetap harus belajar ya. Masih banyak yang harus kalian pelajari gitu ya. Jadi jangan puas hanya ada di bangku kuliah saja gitu. Apalagi kalau kalian nantinya membuka klinik sendiri gitu ya. Kalian menjadi seorang dokter hewan mandiri, maka kalau misalkan ada klien kalian butuh melakukan tindakan operasi dan lain sebagainya, sebaiknya sebelum dilakukan tindakan, kalian pelajari benar-benar ya, terutama topografi anatomi. Topografi anatomi sendiri akan kalian peroleh di semester 2 gitu ya. Kita awali dari cingulum membritoraceae. Nah, yang kuadripeda. Nah, emangnya yang bukan kuadripedal berbeda? Iya, ingat kemarin. Ya, jadi ini yang kaki depan mempunyai peranan menopang tubuhnya selain untuk berjalan, gitu ya. Selain untuk berjalan. Jadi dengan kata lain, pergerakan dia berjalan, berlari itu melibatkan kaki depannya. Oke. Tipe persendiannya adalah sinsarkosis. Ya, mungkin pada saat PAV kemarin kita sudah nyebut-nyebut masalah sinsarkosis ya, nah ya. Kita sudah tahu bahwa sinsarkosis itu adalah tipe persendian ya yang dia itu eh, tidak melibatkan dua tulang secara langsung. Jadi kalau kalian istilahnya ball and socket gitu ya, kalau kalian tahu bola bisbol, itu ada bola bisbolnya sendiri di tangan kanan, sementara tangan kirinya sarung tangan khusus kan gitu ya. Nah itu kan kalau mau dilempar mesti diuyak apa di istilahnya itu ya, diuyak-uyak atau gimana di sarung tangannya baru dilempar gitu ya. Nah seperti itulah pola berpikir di artrosis. Nah ini bukan tipe di artrosis gitu ya. Ini tipe persendian di mana skapula itu melekat pada dinding lateral dari koste rusuk gitu ya. Kita kemarin sudah sama-sama tahu, sama-sama mempelajari bahwa kondisi itu harus terjadi ya. Kenapa? Karena pada hewan kuadrupedal kita lihat aja cita yang berlari itu bahunya itu seperti menonjol ke atas gitu ya. Nah, bayangkan kalau itu di artrosis, hubungan antara dua sendi, patah tulangnya kan gitu ya. Itulah tipe persendian. Jadi dengan kata lain, tipe persendian itu hanya dibantu oleh otot yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, syarat di artrosis salah satunya itu ada kavum sendi ya, itu tidak ditemukan pada tipe ini, gitu ya. Kenapa ini terjadi? Itu karena os claviculanya sudah tidak dijumpai, ya. Sementara os coracoideusnya itu sudah reduce dan dia sisanya bisa kita temukan sebagai prosesus coracoideus di sisi medial dari tuberculum supraglenoidalis osis scapula. Masih ingat ya? Siska. Otot-otot yang terlibat pada proses persendian sisarkosis itu ada dua, ya, yaitu extrinsic muskulatur dan intrinsik muskulatur. X
itu memperbesar. Extension, ya jadi memperluas, memperbesar sudut. Sementara kalau intrinsik muskulator itu justru dia menyempit gitu ya. Nah, ada beberapa di sini yang harus kita perhatikan. Ya, ekstrinsiknya itu diantaranya ada musculus trapezius, brachiocephalicus, omotransversarius, latissimus dorsi, serratus ventralis, rhomboideus, pectoralis, dan subclavius. Di mana posisinya nanti kita akan bicarakan ini di semester 2 ya nak. Ya, jadi itu adalah subclavius, pectoralis descendens, pectoralis kemudian itu adalah scapula humerus. Di situ posisinya. Nah, kelompok-kelompok otot ini itu dia memperbesar sudut gitu ya. Memperbesar sudut. Kemudian yang intrinsik ya, yang intrinsik itu diantaranya ya, muskulatur intrinsik itu kalau kita perhatikan pada sisi lateral itu ada musculus supraspinatus yang melekat pada fascies supraspinatus, musculus infraspinatus ya, yang melekat pada fossa infraspinatus. Kemudian ada subscapularis, coracobrachialis itu pada sisi medial. Dan pada sisi kaudalnya kita temukan deltoideus, teres mayor, dan teres minor. Ya. Articulatus scapulohumerale ya, itu berarti antara scapula dengan humerus. Nah, ya. Tipe persendiannya termasuk tipe persendian di artrosis. Ya, dia ada synovialis dan bersifat ball and socket joint. Ya, ball and socket joint. Di PAV sudah disampaikan ya, tipe persendian yang di artrosis itu pasti ada fascias articularis. Fascias articularisnya itu cavitas glenoidalis untuk scapula dan caput humerus untuk os humerus. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa cavitas glenoidalis luas permukaannya itu tidak seluas atau tidak sesuai dengan luas permukaan dari caput humerus. Nah, sehingga di bagian tepian dari cavitas glenoidalis itu ada dikelilingi oleh suatu jaringan ikat. Ya, suatu jaringan ikat. Jaringan ikat, kadang-kadang bukan jaringan ikat ya, maaf. Justru tulang rawan ya. Tulang rawan yang disebut dengan labrum glenoidalis. Jadi fungsi dari labrum glenoidalis ini adalah untuk memperluas bidang sendi dari cavitas glenoidalis. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Ya. Dan keberadaan dari labrum glenoidalis itu akan diperkuat, dikelilingi oleh jaringan fibrosa ya, yang disebut dengan kapsul sendi longgar. Dan tepi-tepinya itu ada ligamentum glenohumeral. Posisi glenohumeral itu di kranial, tolong di highlight. Ya, posisi glenohumeral itu di kranial. Berarti begitu kalian bicara humerus, glenohumeral, cavitas glenoidalis, berarti ini scapulohumeral, maka kalian harus tahu sisi sebelah kranial itu apa. Tuh ya. Makanya dikatakan ligamentum glenohumeral itu terbentang dari tuberositas supraglenoidalis hingga tuberculum mayor dan minor. Ya. Jadi pada ujung pangkalnya dia satu, yaitu pada tuberositas tuberculum supraglenoidalis, sementara di bagian distalnya ya itu dia melekat pada tuberculum mayor di lateral dan tuberculum minor di medial. Selain itu ada synovial sheath yang posisinya ada di sekitar tendon musculus bicep brachii.
Nah, ini ya. Ini kalian lihat skematisnya. Ini pada anjing ya ini ya. Ini adalah ligamentum glenohumeral yang medial. Ya. Di kapsul sendinya. Ini sinovium, cairan sendinya. Ya. Dan ini di sini ada eh, cairan sendi juga. Ya. Dan pada anjing itu kalian tahu di sini ada ligamentum humeralis transversarius. Ya. Ligamentum humeralis transversarius. Jadi ya, posisi dia itu ada di kaudal. Ya, nih kalian lihat di sini tendon musculus bicebrachiae diikat oleh retinaculum humeralo transversarius atau ligamentum. Jadi ini mengikat tendonya, ini bisa berarti ini tendonya ini diikat dia. Ya, di mana ligamentum ini terbentang dari tuberculum mayor di lateral hingga minor di media. Berarti posisi dari bicep femoris ya, bicep brachii itu ada di anterior ya. Nih ya, kita perhatikan ini tendo dari bicep brachii yang A ini adalah tampak lateral ya. Kita dari mana kita tahu ini ada akromeon. Ingat kuda punya akromeon, anjing punya akromeon gitu ya. Nah, ini ligamentum glenohumeral lateralis. Ini teres minornya yang terlibat pada intrinsik muscle dari sinsar kosis ya. Nah, kita lihat di sini, ini tolong digarisbawahi nak. Ya, digarisbawahi. Tidak dijumpai ligamentum kolateral. Ya. Fungsi dari ligamentum ini itu kemudian digantikan oleh tendo dari musculus supraspinatus dan infraspinatus serta teres minor. Sedangkan yang di bagian medial itu dibantu oleh subscapularis dan coracobrachialis. Ya. Ingat otot-otot ini sudah kita tahu pada saat kita belajar tentang ekstrinsik maupun intrinsik muskulatur dari persendian sinsar kosis. Pada scapulohumeral, ya, pada scapulohumeral itu ada yang disebut dengan bursa bisipitis, ya, bursa bisipitis. Nah, apa itu bursa bisipitis? Bursa itu adalah suatu struktur yang di PAV juga sudah disampaikan ya, suatu struktur yang berisi cairan sendi. Tugasnya itu adalah untuk melindungi, ya, untuk melindungi tendo, ya, untuk melindungi tendo. Jadi di sini di antara tendo musculus bicebrachiae dengan sulcus bicipitis itu kalian akan menemukan apa yang disebut dengan bursa bicipitis. Selain itu ada bursa infraspinatus, ya. Bursa infraspinatus sesuai dengan namanya, berarti dia di antara musculus infraspinatus dengan tuberculum mayor os humerus. Nah, kalau pada anjing, bursa infraspinatus ini cenderung terbuka, nah. Ya, cenderung terbuka sehingga dia mudah sekali terserang infeksi, ya. Kemudian ada tindakan yang disebut dengan tindakan atrosentesis. Jadi atrosentesis itu sebenarnya adalah suatu tindakan medis tentunya yang berupaya untuk mengambil cairan sendi. Ya, di mana cairan sendi ini nantinya dianalisis apakah dia ada mikroorganismenya ataukah dia ada kelainan
kelainan sitologi. Gitu ya. Untuk mengeluarkan cairan ini atau dengan kata lain untuk mendapatkan cairan sendi ya kadang-kadang untuk terapinya itu adalah dengan cara mengeluarkan eksudatnya ya. Ya. Nah, caranya adalah nih ya, jarum suntiknya itu diaplikasikan pada kraniolateral dari sendi. Jadi dia itu nantinya kraniolateral. Jadi dia mengambil burusa fabricius, burusa bicep brachii. Nah, ya itu yang dia ambil. Ya, burusa bicep brachii. Jadi ini tujuannya ya untuk masukkan kemari ya dengan cara ini ditekuk dulu ini. Ya, sendinya ini ditekuk dulu. Bukan yang ini ya, ini siku ini, yang atas ini. Ya. Nah, ini tuberkulum mayornya dan ini adalah tuberositas supraglenoidalis. Jadi yang diambil di sini. Ya, yang diambil di sini. Ini karena anjing ya, karena ini skemanya adalah hewan anjing ya, tentunya kelihatan banget akromeonnya ya. Dan ini menunjukkan bahwa dia posisinya ada di lateral. Nah, ini ya. Ini kapsul sendi scapulohumeral. Nah, ini proses ngambilnya di antara sini. Ya, kalau ini riskan, tapi paling enak yang di atas ini. Ini bursa infraspinatus, ini bursa bicep brachii atau bursa bicipitis. Ya, bursa bicipitis. Apakah ini dilakukan pada hewan besar? Sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak. Articulatio cubiti. Cubiti itu mana? Cubiti itu siku, nak. Ya, berarti radius ulna. Nah, dia bisa dibedakan menjadi artikulatio humero-ulnare, berarti antara humerus dengan ulna. Bidang sendinya trochlea osis humerus, ya, itu yang permukaannya itu nak, ya, permukaannya itu dari permukaan dari ingat kalau trochlea itu condylus medialis atau condylus lateralis ya? Medialis. Alhamdulillah, betul. Siapa itu? Kok lupa ya nak? Siapa ini jenengmu? Eh, siapa ini jenengmu sampai lupa. Saya belum hafal betul-betul. Ya. Dan insisura trochlearis osis ulna. Yang mana ini insisura trochlearis osis ulna? Permisi, izin menjawab, dok. Apakah di Ya, insisura semilunarisnya? insisura apa? Ya, betul. Ya, jadi sama Graciela. Ya, sama. Jadi itu adalah pada posisi insisura semilunaris dari os ulna. Itu ujung dorsalnya ada apa ya, Graciela? Ujung dorsal dari insisura semilunaris atau trochlearis osis ulna itu ada apa ya? Prosesus Prosesus Arconeus. Anconeus, betul. Siapa ini Risma? Di balapan Risma Mbak Graciela. Kalian nanti semester 2 jadi astosena. Wis ditodong. Mulai. Dokter ini mulai nodong-nodong. Oke, sekarang coba Adinda. Kira-kira Adinda. Duh, mau tanya apa sampai lupa. Posisi dari ulna itu di bagian lateral atau medial radius, nah. Lateral, dok. Graciela. Lateral, Pinter. Itu kelompok yang bersama-sama. Ada berapa di situ? Adinda, Alfarel. Ada berapa di situ? Banyak ya? Oke. Itu adalah artikulasi humero ulnaro ya, nak ya.
artikulasio humero ulnaro. Oh, saya mau tanya. Apa kepentingannya Anconius, prosesus Anconius pada anjing nggak? Masih ingat? Graciela ingat nggak? Risma ingat nggak? Tidak, Prof. Amin. Masih ingat nggak Risma? Permisi dokter, Yuk. mungkin untuk membatasi pergerakan. Itu kan fungsinya ya. Kalau pada anjing, Anconius itu tidak sering-sering tidak tumbuh dengan baik, ya, sehingga dia sering mengalami dislokasio, gitu, ya, sering mengalami dislokasio. Itu prosesus Anconius, ya. Yang berikutnya adalah humeroradiale. Sesuai dengan namanya, berarti antara humerus dengan radius. Ya, humerus dan radius. Sekarang, kapitulum itu kan di lateral ya, nak ya. Betul. Sementara troklea di medial. Tapi mengapa humero-ulnare itu justru dia dengan troklea osis humerus, sementara humeroradiale itu justru dengan kapitulum. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab dokter, Ya, mungkin karena kan kalau misalnya di bagian proksimal yang besar itu bagian lateral, berarti kalau yang di medial yang lebih kalau yang di bagian distal medial yang besar. Jadi mungkin karena itu. betul. Ya, betul. Itu permasalahannya. Karena apa? Karena posisi dari troklea itu melebar hingga mencapai lateral. Ya, sementara kapitulum itu hanya di lateral. Ya udah, berarti dia ketemunya pasti hanya dengan kapitisnya saja, fovea capitis dari osis radialis. Adik garis bawahi ya istilah fovea capitis. Anda menemukan fovea capitis di mana ya? Di mana? Kaput femur, ya kan? Ya, di mana fovea capitis pada kaput femur itu menjadi indikator pembeda antara humerus dengan femur, kan gitu ya. Terutama humerus sapi dengan femur budak ya yang hampir mirip. Yang ketiga adalah artikulasi radio ulnar proximal ya. Bidang sendinya itu adalah facies articularis di cauda lateral os radius dan incisura radii osis ulna. Ya. Tapi ini ada beberapa hal yang patut kalian perhatikan. Ada beberapa catatan ya. Artikulasio humero-ulnare dan humero-radiale itu fungsinya adalah untuk ekstensi maupun fleksi. Ya, ekstensi memperbesar sudut, sementara fleksi menyempitkan sudut. Ya, tetapi kalau yang terakhir ya artikulasi radio-ulnare itu dia tidak ada pergerakan, nah. Ya, dia tidak ada pergerakan sama sekali. Ini patut kalian catat. Ya, ini skemanya. Ya, ini skemanya. Jadi ini adalah artikulasi humero-ulnare. Jadi antara os ulna, ini kan ulna dengan os humerus. Sementara ini adalah artikulasi humero-radiale antara humerus dengan radius, gitu ya. Dan ini adalah artikulasi radio-ulnar. Seperti halnya yang di scapulohumeralo tadi ya, nak ya. Maka di sini pun juga ada kapsul sendi. Ya, ada kapsul sendi. Posisinya justru di bagian dorsal. Ya, di bagian dorsal. Dan dia nanti akan semakin ke palmar, dia akan semakin
menipis. Ya, kapsul sendinya itu menipis. Dan di sini juga akan dihasilkan cairan sendi ya, cairan sinovialis. Kemudian dia juga merupakan fusi ya dengan ligamentum collaterale laterale yang di sebelah lateral dan medialer yang di sebelah medial. Nah, ini ya. Dia dari epicondylus lateral os humerus hingga tuberositas radialis os radius. Itu yang lateral. Sementara yang medial itu dari epicondylus medialis hingga mencapai tuberositas ulnaris os ulna. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, ini ya. Ini juga akan ditemukan bursa sinovialis, nah, ya, yang disebut dengan bursa musculi triceps brachii atau juga disebut dengan bursa olecranon. Karena bursa ini mengelilingi olecranon, ya. Jadi dia melindungi olecranon terhadap yang ya nggak seberapa besar sih ya perlindungannya, tapi setidak-tidaknya kulit tidak langsung kulit tidak langsung bersentuhan dengan tulang gitu ya. Ada di antara olecranon dan tendo musculi triceps brachii ini triceps brachii. Ya. Ya, jadi triceps brachii ini tendonya ada di sini. Dia melekat di sini. Ini prosesus olecrani, ya, prosesus olecrani. Nah, bursanya ada di sekitar situ. Ya. Sekarang kita lihat pada anjing, nak. Ya, sekarang kita lihat pada anjing dan kucing. Ini ada sedikit keistimewaan. Kita lihat ini ligamentum collateralnya. Di bagian distalnya ini dia terpecah jadi dua. Mengapa ini bisa terjadi? Graciela, Risma, atau teman-teman yang lain? Tahu nggak? Kenapa kok ini terpecah jadi dua begini? Yang disebut Apakah karena ada spasiumnya kah, dokter? di ini kan juga ada spasium pada kuda, sapi kan ada spasium Oh, juga. Izin menjawab, dokter. Yuk, monggo. Karena anjing dan kucing os radius dan ulnanya terpisah. Nah, itu dia. Ya, justru terpisah. Ya, kalau fusi biasanya bagian proksimalnya itu dia ya namanya juga fusi ya. Berarti bagian proksimalnya itu menyatu, bukan satu kesatuan tulang. Sementara pada anjing kucing radius ulnanya itu pisah, jadi benar-benar pisah. Nah, dengan demikian harus ada sesuatu yang mengikat mereka masing-masing, nggak bisa terus separuh-separuh nggak bisa, harus sama-sama kuat. Itu yang disebut dengan crura craniale et caudale. Dan ini juga berlaku pada bagian medial. Ya, berlaku pada bagian medial juga. Nah, ini ya. Nah, tuh. Itu crura craniale, collaterale, laterale gitu ya. Selain itu, karena radius ulna dari anjing kucing itu benar-benar dua tulang yang mandiri, maka pada bagian proksinalnya pun itu harus ada yang memfiksir dia supaya satu dengan yang lainnya itu saling terikat, tidak terpisah. Nah, karena bentuknya seperti cincin, maka dia disebut ligamentum anulare. Nah, ya, ligamentum anulare. Ya, ada di sekeliling tepian dari fovea capitis os radius. Dia terbentang dari prosesus coronoideus di sisi lateral
hingga ke prosesus coronoideus di sisi medial. Ya. Jadi ini kondisi lain yang harus kita perhatikan pada anjing dan kucing. Ya. Dan dia ada di bagian profunda dari ligamentum collaterale et mediale. Jadi kesannya kolateral, lateral dan medial itu mengikat anular, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan pada kalian. Jadi dia berfungsi untuk mencegah pergeseran. Jadi tidak ada pergeseran. Sebentar, nak. Selain itu, juga ada ligamentum interosseus yang sifatnya oblik, miring. Maka sering-sering disebut dengan ligamentum obliquus interosseus. Ya, dia miring. Menyilang di antara spatium interosseus antebrachii proximal. Ya. Jadi tetap walaupun dia terpisah, dia tetap masih ada spatiumnya, gitu ya. Ini atrosintesisnya, ya. Jadi kita buat siku anjing itu sedemikian rupa, ya. Kita fleksi sedemikian rupa, sehingga apa? Dengan harapan, ya, jarum itu bisa masuk ke bursa oleh krani, ya, bisa masuk ke bursa oleh krani. Nah, sehingga kita bisa mengambil cairan sendi, ya. Jadi kalian lihat di sini ya, di antara fasies capitulum dan anconius, ya. Ini kan prosesus anconius ini, ya kan? Ini prosesus anconius. Oke, baik. Ya. Untuk yang mulai dari antebrachii ke bawah atau manus, ya, kelompok manus, itu nanti kalian bisa belajar, ya. Mungkin nanti di semester 3 kasusnya berangkat ke situ. Mungkin bisa jadi. Itu adalah salah satu cara kami untuk memperkaya kalian, gitu ya. Memperkaya kalian tapi dari kasus, gitu ya. Nah, sekarang artikulasio sacroiliaca. Nah, kalau kita bicara artikulasio sacroiliaca, berarti kalian sudah tahu dong kira-kira dari mana ke mana ini, nak. Kira-kira dari mana ke mana ini? Os sacrum ke os ilium. Good, pintar, alhamdulillah. Dari os sacrum ke os ilium, ya. Sacrum, ilium. Berarti sisi mana dari pelvis, nak? Sisi Dorsal. Ya, betul, sisi dorsal, ya. Jadi maka di sini kita lihat, ya, dia itu sisi dorsalnya itu kita lihat ada prosesus spinosus os sacrum. Sementara sisi ventralnya itu adalah fasies auricularis ossis ilium. Itu sacroiliaca, ya. Nah, ini ya. Itu bersakrum, ini crista iliaca, ini tubercocce, ya. Nah, ini prosesus spinosus, ya. Os sacrum gitu ya. Nah, ini persendiannya ada di sini. Apa aja yang ada di situ gitu ya. Di situ kita temukan ada ligamentum sacroiliaca dorsalis, sacroiliaca ventralis, dan sacroiliaca interosseus. Ya, dorsalis, ventralis, interosseus. Yang dorsalis, ya, yang dorsalis itu bagian dorsalnya dia akan melekat pada tubersacrum os ilium hingga prosesus spinosus os sacrum. Jadi dia arahnya justru ke atas gitu ya. Sedangkan pas lateralnya, ya, dia akan melebar dari margo ventral tubersacrum dan alai os ilium hingga
margolateral os sacrum. Ya. Nah, itu posisinya di situ. Ada catatan yang harus kalian perhatikan di sini, Nak, ya. Sisi ventral dari pas lateral itu akan menyatu, please digarisbawahi. Menyatu dengan ligamentum sacrotuberosum. Makanya dia kelihatan melebar di sini. Ya, kelihatan melebar. Dan pada incisura ischiadica mayor, ini incisura ischiadica mayor, ya, akan membentuk foramen ischiadica mayor. Jadi foramen ischiadica mayor itu dibentuk oleh ligamentum sacrotuberosum dan pas lateral dari ligamentum sacroiliaca dorsalis. Ya, blend dia di situ. Ya, dan nanti dia akan menjadi jalan keluar ke lateral nervus ischiadicus dan arteri vena nervus gluteus cranialis. Oh, nggak mau. Bentar. Ya. Kalau tadi yang dorsalis, Nak, sekarang yang ventralis gitu ya. Yang ventralis. Yang ventralis itu posisinya ada di bagian ventral ya dari ala ilium. Ya. Jadi dia ada di bagian dorsal dari capum pelvis. Ya, di bagian dorsal dari capum pelvis. Dan merupakan membran tipis tempat melekat juga kapsul sendi artikulase sacroiliaca. Kemudian interosseus. Interosseus itu dia ada di antara tulang. Ya, namanya juga interosseus. Os tulang. Jadi dia ada di antara tulang-tulang. Ya. Sisi ventral dari alai ilum dengan sisi dorsal dari alai sacrum. Jadi perlekatannya, ya, perlekatannya. Nah, sekarang kita bicara ligamentum sacrotuberosum pada sapi. Ya. Kalau pada kuda dan sapi, pada hewan besar terutamanya, itu lebih sering disebut dengan istilah ligamentum sacrosciatic. Ya, sacrosciatic. Dia melebar dan menjadi dinding lateral capum pelvis. Kraniodorsalnya, ya, jadi pada bagian sini, ya, pada bagian ini, kraniodorsal, dia akan menyatu dengan sacroiliaca dorsalis lateral. Tadi sudah kita bahas. Ya. Sementara caudodistalnya, ya, dia akan membentuk foramen ischiadica minor. Ya, dengan demikian, kalau kita perhatikan, ya, pada bagian distalnya dia akan melekat pada tuber ICI. Ya, ini kan tuber ICI toh. Nah, ini kan tuber ICI. Ya, melekat pada tuber ICI. Nah, ini foramen ischiadica minor, ini foramen ischiadica mayor. Ya, kalau di sini, ya, di sini itu mutlak hanya ligamentum sacroischiadica atau ligamentum sacrosciatic. Tapi kalau yang di depan ini, yang mayor, ini ligamentum sacrotuberosum dengan ligamentum sacroiliaca dorsalis lateralis yang ini, ya, yang mayor ini. Nah, itu ya. Coba perhatikan. Nah, coba perhatikan. Ini melebar. Betul? Menjadi dinding lateral dari capum pelvis. Betul? Nah, perhatikan ini pada anjing. Dia hanya pita seperti ini. Dampaknya apa? Ini bolong. Tidak estetik. Tidak kelihatan cantik. Maka dia akan diisi oleh jaringan lemak. Cuman permasalahannya adalah bahwa jaringan lemak ini seberapa sih kekuatannya, gitu.
Ya, kekuatannya tidak terlalu kuat dia, jaringan lemak ini. Itu sebabnya, perhatikan di sini highlight anjing tua dan jantan. Ya, anjing tua dan jantan. Itu sering sekali mengalami apa yang disebut dengan prolapsus perianal. Ya, prolapsus perianal. Apa itu prolapsus? Prolapsus itu adalah keluarnya organ-organ tertentu ke bagian yang abnormal. Ya, ke bagian yang abnormal. Nah, kalau betina, hal ini tidak terjadi. Kenapa? Karena pada bagian ini ada uterusnya, nak. Sehingga kalau dia merejan terlalu berlebihan, biasanya ini terjadi karena adanya obstruksi. Ya, adanya obstruksi. Kalau ada buntu, terutama pada vesika urinaria, dia akan berusaha untuk mengeluarkan, dia merasa susah untuk buang air, miksi. Ya, buang air kecilnya susah. Sehingga yang terjadi apa? Dia merejan sekuat-kuatnya. Nah, dengan keadaan dia merejan sekuat-kuatnya, otot-otot yang ada di sekitarnya itu sudah tidak lagi sekuat pada zaman dia masih muda, akibatnya bablas. Ya, nembus. Perianal, nah dia posisinya ada di tepian dari anus, nah. Ya, dia ada di tepi dari anus. Gitu ya. Nah, kemudian di area sakrotuberosum ya di bagian ventral itu ada simfisis pelvis. Simfisis pelvis ini tidak bisa dikatakan sebagai persendian di artrosis. Nah, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia lebih banyak dihubungkan antara sinister adductor itu dihubungkan dengan lamina fibrosa. Ya. Lamina fibrocartilago. Jadi campur antara jaringan ikat dengan tulang rawan. Makanya dia dikatakan lebih bersifat sinkondrosis. Ya, lebih bersifat sinkondrosis. Kenapa? Karena dia dihubungkan oleh tulang rawan. Ya. Jaringan ikat fibrosanya itu akan melapisi fascia sacropelvina. Sacropelvina itu berarti yang mana, nak? Sakro itu ingat kata apa? Sacrum di bagian kranial dari pelvis. Iya, betul ya. Jadi dia menghadap ke dorsal. Ya, dia menghadap ke dorsal. Kemudian ada ligamentum pubicum cranialis atau cranialo. Ya. Ini adalah jaringan ikat fibrosa yang arahnya transversus. Ya, yang arahnya transversus dan dia menghubungkan antara dua pecten osis pubis. Makanya di area ini tebal. Ya, kemarin kan sudah saya ceritakan. Kalau kalian melakukan apa namanya? Kalau kalian melakukan apa iki nak jenenge nak? Eksplorasi rektal, ya, maka tujuan dari tangan masuk ke dalam rektum adalah mencari ya ini area tengah ini, pecten osis pubis. Nah, ini menebal. Kenapa dia menebal? Karena dia ada ligamentum pubicum cranial. Gitu ya. Ini kalau di anterior. Sementara yang posteriornya, yang kaudalnya, itu dia disebut dengan ligamentum ischiadicum arcuatum. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi tertutup di sini. Sehingga kalau kalian bayangkan, kan ingat ya, kalau pada betina, arcus ischiadicus itu lebih lebar, sudutnya lebih besar daripada jantan. Betul? Betul ya? Nah, sekarang kalian bisa bayangin kalau ini tertutup dengan ligamentum ischiadicum arcuatum, otomatis area ini menjadi lebih luas. Sehingga dia memberi kesempatan cavum pelvis itu juga menjadi lebih luas. Tidak demikian halnya pada yang jantan. Ya. Kalau yang jantan, dia sempit gitu ya, nak ya, sempit dia.
Kemudian koksa femoral. Nah, koksa femoral ini sering sekali kalau pada anjing mengalami dislokasio, nak ya. Kenapa? Karena anjing suka berlari-lari, suka bermain-main dengan kaki belakangnya. Sehingga kemungkinan untuk mengalami dislokasio, ya, ligamentumnya bergeser itu besar banget, gitu. Ya, besar banget. Ini sudah termasuk ball and socket, ya, sama dengan pada cavitas glenoidalis dan caput humerus, ya, scapula humeral. Bidang sendinya itu adalah acetabulum, semua sudah ingat ya. Ingat kemarin ya, kita bicara acetabulum. Ya, acetabulum dari os coccyx. Sedangkan pada femurnya, bidang sendinya adalah caput os femur, ya, caput os femur. Keadaannya sama dengan cavitas glenoidalis, nah. Besarnya kaput femur, luas dari kaput femur itu tidak sebanding dengan luas dari acetabulum. Sehingga dia perlu jaringan tulang rawan yang fungsinya adalah memperluas bidang sendi. Nah, inilah yang disebut dengan labrum acetabular. Jadi labrum itu hanya ada dua ya. Labrum glenoidalis dan labrum acetabular. Pada bagian ini juga kalian akan menemukan kapsul sendina. Ya, dia akan melekat pada tepian dari acetabulum, ya, dan kolom, ya, di kolom femoris. Ya, di situ dia melekat. Kemudian ada ligamentum acetabulare transversarium. Ya, ini. Ligamentum accessorium, ya, itu akan melekat pada tendo prepubicum, ya, yang melintas incisura acetabularis dan melekat pada fovea capitis os femur. Jadi dari sini dia melintas ke os femur. Peranannya adalah mencegah abduksi kaki yang berlebihan. Apa maksudnya abduksi, nak? Menjauhi bidang tubuh. Ya menjauhi tubuh. Yakin ya? Yakin Iya, ya menjauh ya? ya, yakin. Ini loh ada huruf D, nak. Ya betul, menjauhi. Kalau adduksi itu baru dia dekat. Ya, kita gunakan huruf B-nya ini. ADD, ADD berarti dia mendekati. Ini bisa jelas nampak pada kuda. Ya, nampak jelas pada kuda. Ligamentum teres, ya, ligamentum teres itu melekat pada fossa acetabularis os coccyx hingga fovea capitis osis femur. Nah, ini yang benar-benar mengupayakan supaya femur tidak lari dari coccyx. Ya, karena apa? Pendek dia, pendek di sini aja. Pendek. Ya. Mempertahankan kaput femur. Tadi sudah disampaikan. Dia mempertahankan kaput femur. Atrosentesis. Atrosentesis tidak disarankan dilakukan pada hewan besar. Kuda, sapi, kerbau gitu ya. Tidak disarankan. Kenapa? Karena handlingnya sulit, ya, hasilnya tidak seberapa. Sesuai dengan namanya, maka di area ini ada bursa trochanterica. Kok trochanter? Kenapa ya, nak ya? Karena dia caudal, kalau kranial humerus. Kalau kranial dia Hah? tuberculum.
Kalau kaudal trochanter. Ya, betul. Kranial dalam hal ini adalah kaki depan ya, ekstremitas kranial. Ya, betul. Posisi trochanter mayor ada di mana ya? Di lateral. Di lateral. Lalu apa bedanya trochanter mayor kuda dengan sapi ya? Kalau Kalau yang pada sapi itu hanya dua, kalau pada kuda ada tiga. Apa yang dua nomor tiga? Eh, Ada izin trochanter menjawab. tertius. Hah? Kalau pada sapi cuma nggak ada tertiusnya. Temen tah? Temen tah? Izin menjawab, Dok. Ya, Kalau boleh silakan. kalau semisal punya kuda itu trochanter mayornya itu dia terbagi dua, ada pars lateral sama pars Pas bukan, lateral? pars caudal sama pars cranial. Iya, Kalau semisal betul. punya sapi cuma Sapi? satu. Iya, betul. Kalau trochanter tertius minor masih ada, walaupun tidak menonjol pada kuda. Nah, ya, tapi dia tetap ada. Jadi yang jadi masalah adalah incisura. Terus apa lagi ya? Satu lagi. Ada incisura trochanterica. Ya, ya itu tadi yang membuat dia menjadi pas kranial dan pas kaudal kan gitu. Iya. Satu lagi. Apa lagi? Krista intertrochantericanya gimana? Oh ya, kalau Nah, Presa Trochanter punya kuda itu heeh, antara trochanter mayor sama tertius. Kalau semisal betul. punya sapi dia menyilang antara trochanter mayor sama trochanter minor. Alhamdulillah, betul ya. Graciela sampai pakai tangan gitu. Ya, betul. Ya, betul, pinter. Oke, lanjut. Nah, ini tidak disarankan gitu ya. Kenapa kita tidak disarankan? Kita diseletak. Apa diseletak ya, nak ya? Disepak sama kuda apapun sapi. Ya, luar biasa. Dia pasti akan merasakan sesuatu yang risih di sini. Ya, kita disepak dan sama dia. Bentar. Nah, ya. Mantul mayornya. Nah, kalau pada anjing, itu bisa diambil dari sisi ventral, bisa diambil sisi lateral. Dan kalau pada anjing sih memang dilakukan gitu ya. Anjing memang dilakukan. Tujuannya tetap mengambil bursa sinovial tetap ya. Sekarang genu. Genu itu apa? Genu itu lutut, nak. Ya. Genu itu lutut. Ada artikulasio femoropatellaris. Hampir sama dengan kubiti tadi ya. Ada artikulasio femoropatellaris. Ada artikulasio femorotibialis. Jadi kalau femoropatellaris berarti dari femur dengan patella. Femorotibialis berarti antara femur dengan tibia. Sedangkan tibiofibularis itu ya antara tibia fibula. Pertanyaannya, kenapa kok nggak ada femorofibularis? Kenapa kok tidak ada artikulasio femorofibularis? Apakah karena fibula itu melekat pada os tibia, Dok? Ya, melekat yang bagaimana, Graciela? Eh, hmm, Untuk itu mungkin saya kurang tahu, Dokter. Maaf. Ini, nak, perhatikan ini. Perhatikan Oh, ini. ada. Dia tidak sampai ke ujung. Ya, dia tergantung, ya, dia pada kondilus lateralis tibia, tapi dia tidak mencapai ke permukaan yang memungkinkan dia melakukan persendian dengan femur. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau Anda menjawab, kalau ada pertanyaan seperti itu, bisa aja kan
Kalau misalnya saya bertanya nanti kalau ujian, misalkan saya bertanya pada kalian, struktur anatomi atau letak os fibula terhadap os tibia tidak memungkinkan terbentuknya artikulasio femoro-fibularis. Maka pernyataan itu benar atau salah? Benar. Iya, pernyataan itu adalah benar. Ya, karena apa? Karena kondisi atau struktur dari fibula ini, kaput fibulanya ini tidak mencapai ke atas. Paham ya? Lalu kalian boleh kalian catat, ya, boleh kalian highlight. Patella, ya, patella itu posisinya di dorsal, nah. Ya, patella posisinya di dorsal. Itu diingat-ingat benar itu. Ya, diingat-ingat benar. Ya, bidang senti dari femoropatellaris itu adalah trochlea os femur. Kenapa? Ingat trochlea ada di anterior kan? Yang di posterior atau di kaudalnya itu adalah condylus. Ya, betul ya. Nah, condylusnya nanti itu yang akan melakukan persendian dengan tibia. Sementara trokleanya itu melakukan persendian dengan patella. Ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, tetap dia ada ligamentum colateralis, nah, baik lateral maupun medial. Ya, yang terbentang dari epicondylus medial os femur hingga distal dari condylus medialis. Karena ini kita ngomongnya medial, ya, maka di sini condylus medial. Ya, tapi kalau kita ngomong lateral, maka ngomongnya condylus lateral. Ya, tapi di sini ada hingga kaput os fibula. Jadi dia juga mengikat os fibula juga, ya. Femoropatellaris itu pada dasarnya kalau pada hewan besar, kuda, sapi, itu terbagi tiga, nah. Ya, terbagi tiga, terpecah tiga dia. Lateral, intermedius, dan lateral. Medial. Ya, lateral, intermedius, dan medial. Ya. Ya, kalian perhatikan ya. Ini patellanya di sini. Ini tuberositas tibia. Masih ingat ya, tuberositas tibia itu ada di bagian anterior atau di bagian dorsal ya. Kalian lihat di sini. Tidak demikian halnya pada anjing, nak. Ya, tidak demikian halnya pada anjing. Anjing itu hanya satu, ligamentum patellarisnya itu hanya satu. Efisiensi ini, nak, ya, efisiensi. Untuk efisiensi. Oke. Yang medialis itu dari fibrocartilago parapatellar mediale hingga tuberositas os tibia. Ya, tuberositas. Nah, itu ya. Kemudian yang intermedius itu dari apex os patella hingga ke sisi distal dari tuberositas tibial. Sedangkan yang lateral ya, itu dia dari fascias cranialis os patella, sisi lateral ya, hingga ke sisi lateral dari tuberositas tibiale. Ya. Sedangkan femoropatellare ya, itu tadi femoropatellare ya, tapi khusus untuk patellanya ya. Kemudian berikutnya ya, ada fibrocartilago parapatellaris. Fibrocartilago parapatellaris ini itu adalah suatu jaringan ya, jaringan ikat dan tulang rawan yang fungsinya adalah untuk memperluas permukaan dari patella. Ya. Dan dia akan melekat pada trochlea os femur, sisi lateral maupun sisi medial. Kemudian ada meniskus. Meniskus ini peranannya adalah untuk membantu menyesuaikan bentuk. Kenapa? Karena condylus femur itu
membulat seperti palu, betul? Betul ya. Sedangkan bagian proksimal dari tibia itu datar. Yang disebut dengan kondilus tibialis itu datar. Sehingga nggak nyambung dia, nggak sesuai dia. Bisa-bisa meleset dia, lari dia. Ya, itu sebabnya harus ada yang membantu menyesuaikan bentuk tadi. Ini yang disebut dengan meniskus. Kalau yang di sisi lateral ya lateralis, yang medial. Kok tahu ya, nak ini meniskus lateralis dari mana ya? Walaupun ini loh ada tulisannya, tapi kira-kira dari mana ini? Kok tahu? Karena dilihat dari kondilus